Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Halo adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita mau beribadah. Sebelum kita beribadah, kita mau lipat tangan, tutup mata terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan Yesus berikan kami kesehatan untuk bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami sehingga kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Sudah siap belum? Wah, pastinya sudah siap ya. Tapi ada yang kurang nih. Apa ya? Oh iya, Kak Rahel sendirian. Kita panggil dulu yuk teman Kak Rahel supaya lebih semangat. Kak Ivana, Kak Ivana. Halo adik-adik, halo Kak Rahel. Halo Kak Ivana. NDC Kids, praise the Lord. Mari memuji Tuhan adik-adik sambil bertepuk tangan. Mari katakan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kak Ivana, tahu nggak Kak, kalau dalam suka maupun duka kita harus tetap tersenyum Kak. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi adik-adik semua. Mari katakan. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina pun kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yeay, keren banget ya Kak. Jadi dalam suka maupun duka kita harus tetap tersenyum karena Tuhan Yesus itu baik. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat suatu pujian. Menyatakan kalau Tuhan Yesus tidak pernah janji bahwa langit selalu biru, tetapi penyertaan Tuhan Yesus selalu nyata di dalam hidup adik-adik semua. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari adik-adik kita mau satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, pada momen ini Tuhan kami bersyukur, kami diberi kesehatan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar semua firman yang disampaikan kakak-kakak menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa kabar semuanya? Hari ini pasti luar biasa. Adik-adik udah mandi, udah sikat gigi, dan siap ya ikut ibadah online. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita sesuatu nih. Kakak mau kasih lihat ya. Wah, kakak bawa apa hari ini? Ih, ada gajah lucu sekali adik-adik. Ini gajahnya masih baby, masih kecil, baru belajar jalan. Jadi gajahnya ini dipakein rantai di kakinya. Kenapa dipakein rantai? Supaya kalau dia pergi gak jauh-jauh. Kalau pergi jauh-jauh nanti tahu-tahu nyasar gak bisa pulang gimana. Makanya dia dipakein rantai. Tapi karena gajah ini kepingin jalan, jadi setiap kali dia selalu coba lari. Gak bisa ya, mau lari, aku mau ke situ, mau lebih jauh. Oh gitu, dia lari lagi, tiba-tiba aduh sakit, kakinya ketarik sama rantai, gak bisa lagi. Tiap hari dia coba, pengen ke sana, pengen ke sini, tapi nggak bisa-bisa juga. Kenapa? Karena kakinya dirantai. Akhirnya gajah ini pikir, oh ya udah, saya nggak boleh pergi jauh-jauh berarti. Cuma bisa di sini aja, di dekat rumah, di dekat pohon yang tempat saya dirantai. Tapi adik-adik, gajah ini makin lama makin besar. Kan dikasih makan, dipelihara, jadi makin lama makin bertambah besar. Kita lihat ya besarnya seperti apa. Nah,
adik-adik. Lihat nih. Wah, gajahnya besar sekali adik-adik. Badannya aja lebih besar dari kakak. Kalau gajah besar seperti ini ya, pasti udah kuat. Berapa ratus kilo ya kira-kira ya. Tapi kenapa ya gajahnya ini kok mukanya sedih sekali? Iya, karena gajah ini berpikir, aku kepingin jalan-jalan loh kemana-mana. Gak mau di rumah aja, tapi aku gak bisa kemana-mana. Soalnya dia inget waktu masih kecil, kalau dia lari-lari kakinya sakit, ketarik sama rantai. Waktu dia mau lari ke situ sedikit ke hutan yang dekat rumah, gak bisa, kakinya sakit, ketarik sama rantai. Coba nih adik-adik lihat, kakinya masih ada rantainya nggak? Nggak ada, karena nggak ada rantai yang besar yang bisa ngikat gajah. Gajah ini kuat sekali. Sebenarnya ya adik-adik, kalau gajah ini dia mau lari, nggak ada yang bisa ngejar. Iya, siapa yang bisa ngejar? Gajah ini kan badannya gede sekali. Aduh, kita udah takut keinjak ya kalau kita ngejar gajah. Tapi gajah ini nggak mau lari. Kenapa? Gajah ini sudah nyerah. Karena di otaknya dia pikir, aku waktu masih kecil gak bisa kemana-mana. Jadi sampai sekarang aku pasti juga gak bisa kemana-mana. Itu sebabnya dia sedih nih seperti ini. Duh, kesian sekali ya gajah ini ya. Adik-adik, kadang-kadang kita juga seperti si gajah itu loh. Kenapa? Waktu kita lagi main sama teman-teman, misalnya nih, kita satu kali kita main bola. Nah, kita main bola. Biasanya anak laki ya yang suka main bola ya. Nah, pada satu kali, pada waktu seru-serunya, ikut dong main bola. Oke, kamu ikut ya, kamu jaga ini ya, jaga ini. Tiba-tiba kita salah nendang. Waduh, gawat, kita salah lempar. Aduh, akhirnya tim kita jadi kalah. Terus teman-teman kita bilang begini, kamu sih, makanya kalau nggak bisa main jangan ikut main. Kita jadi sedih. Aduh, iya ya, saya nggak bisa main kali ya. Udah deh, saya nyerah aja deh. Saya nggak mau belajar main bola lagi. Pokoknya seumur hidup sampai gede saya nggak mau main bola lagi. Pokoknya enggak. Sekali dibilang nggak mau, aku bilang nggak mau terus. Atau adik-adik, misalnya satu kali kita lagi ada ulangan. Seperti ini nih. Bukunya banyak sekali. Besok ulangan, lihat nih ya halamannya yang mesti dipelajarin. Dari sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Aduh, gimana dong? Belum ada PR. PR-nya yang ini loh. Gimana PR-nya ada berapa halaman? Coba kita lihat nih PR-nya. Dari sini, sampai ke sini. Aduh, gimana dong? Udah jam 9 malam, aku belum belajar. Belum selesai nih, PR-nya masih ada lagi nih. Sampai segini. Aduh, gawat. Udah jam 9 malam, aku belum selesai, belum ngapa-ngapain. Udah deh. Besok pasti ibu guru marah. Besok pasti aku ulangan dapet jelek. Aduh, udah deh, aku nyerah aja. Aku lebih baik tidur aja. Nggak mau belajar, nggak mau bikin PR. Percuma. Udah nggak bakal masuk otak. Waduh. Adik-adik, emang bener kita harus nyerah seperti itu? Emang bener kita nggak bisa apa-apa? Adik-adik coba lihat yang satu ini. Bapak ini ya sudah lihat banyak sekali hal yang baik di hidupnya. Banyak hal yang hebat. Contohnya apa? Laut Merah, laut loh adik-adik dibelah sama Tuhan. Terus lihat apa lagi? Oh, tiap hari begitu keluar tenda ya, dia lihat banyak sekali makanan yang dikirim oleh Tuhan. Lalu Bapak ini juga sudah pernah ikut perang dan menang terus. Wah, hebat. Tapi Bapak ini juga lihat banyak hal-hal yang nyeremin. Contohnya apa? Waktu perang itu ya, musuhnya kan bukannya cuman badan yang kecil-kecil doang. Musuhnya banyak yang badannya besar-besar. Waduh, tinggi-tinggi. Dan banyak sekali. Wah, Bapak ini serem juga. Belum lagi Bapak ini juga lihat bangsa Israel sendiri suka marah-marah. Kenapa? Kalau lagi lapar, gimana sih kita nggak dapet makanan nih? Terus lagi jalan lagi, tahu-tahu marah lagi. Kenapa? Kita nggak bisa minum. Aus dong, udah jalan kaki begini lama, panas lagi, gimana sih? Wah, kalau bangsa Israel marah udah nyeremin. Tapi Tuhan bilang sama Bapak ini. Bapak ini namanya siapa sih? Namanya Bapak Yosua. Tuhan bilang ini, Yosua, kamu mulai sekarang
harus jadi pemimpin bangsa Israel. Hah? Pemimpin Tuhan? Bangsa Israel yang suka marah-marah itu? Iya, kamu harus gantiin Bapak Musa. Karena Bapak Musa sudah tua. Jadi mulai sekarang kamu yang gantiin Bapak Musa untuk mimpin bangsa Israel. Tuhan, tapi ya kalau bangsa Israel lagi marah itu serem sekali. Kalau kita lagi pergi perang itu ya juga, aduh Tuhan, rasanya gimana gitu. Tuhan lihat musuh begitu banyak, badannya besar-besar. Tapi Tuhan bilang, ingat, aku memberi kekuatan sama kamu. Kamu gak usah takut. Selama ini perang menang terus kan? Iya sih Tuhan. Selama ini kalau bangsa Israel marah-marah gak ada makanan, gak ada minuman, aku sediakan gak? Iya sih Tuhan. Jadi kamu lihat, aku kasih kekuatan buat kamu. Kamu gak usah takut. Akhirnya Bapak Yosua bilangin, iya deh Tuhan, saya mau. Kamu harus mau ya? Iya saya mau. Karena Tuhan yang kasih kekuatan buat saya. Adik-adik, pernah belajar naik sepeda? Adik-adik suka ya naik sepeda? Sekarang kan kalau hari Minggu pagi kita suka naik sepeda sama mami sama papi. Adik-adik coba ya kita lihat video yang satu ini. Oke, di video ini kita lihat kalau belajar naik sepeda ternyata susah ya. Nanti miring, nanti jatuh, nanti aduh kejeduk, kena kepala. Kenapa ya susah banget? Udah belajar tiap hari nggak bisa. Udah 1 minggu belum bisa-bisa juga. Udah 1 bulan juga belum bisa-bisa. Tapi adik-adik kalau kita nggak nyerah, terus belajar. Setiap hari nggak boleh bosen. Tiap hari nggak boleh bilang, udah deh aku nggak bisa naik sepeda. Jangan begitu. Kalau kita terus belajar, kita nggak pernah nyerah, akhirnya kita bisa asik loh main sepeda. Aduh kalau main sepeda tuh seneng banget. Bisa pergi kemana aja, bisa nikmatin udara segar, bisa main-main sama temen, sama papi, sama mami. Tapi semuanya itu butuh yang namanya belajar. Dan tidak boleh bosen, tidak boleh nyerah. Kenapa sih kita nggak boleh nyerah? Adik-adik, tadi kakak sudah bilang, Tuhan kasih kekuatan buat Yosua. Nah, Tuhan juga kasih kita kekuatan yang sama. Masa? Kakak mau kasih lihat sesuatu lagi ya. Adik-adik lihat, ini ada banyak lingkaran. Ada lingkaran yang kecil, ada lingkaran yang besar. Adik-adik pasti mikir gini, karena aku masih kecil, kekuatan yang dari Tuhan itu cuma kecil doang seperti ini. Atau kalau kakak aku yang sudah besar, kekuatannya agak besar seperti ini. Tapi kalau Bapak Yosua yang disuruh mimpin perang, yang disuruh mimpin bangsa Israel, pasti kekuatannya besar banget seperti ini. Emang benar seperti itu? Ternyata tidak loh adik-adik. Coba kita lihat nih. Nah adik-adik, di lingkaran ini ada banyak yang dibagi-bagi warnanya. Ada yang coklat dan merah, ada yang gabungan warna hitam dan hijau. Semuanya dibagi sama besar. Seperti itu juga kekuatan yang Tuhan kasih buat kita ya adik-adik. Kekuatan yang Tuhan kasih buat Bapak Yosua sebesar ini. Kekuatan yang Tuhan kasih buat kita gimana kak? Sama, sebesar ini juga. Kekuatan yang Tuhan kasih buat papi sama mami sama adik-adik, sebesar ini juga.
Kekuatan yang dikasih buat teman-teman aku gimana? Sama sebesar ini juga. Jadi kekuatan yang Tuhan kasih buat kita semua, mau dari zaman dulu Bapak Yosua sampai sekarang, itu semua sama besarnya. Beneran sama besarnya, tapi Bapak Yosua menang terus tuh kalau lagi perang. Kalau aku kadang-kadang suka lupa berdoa. Terus kadang-kadang kan kalau di Kids Online itu suka diajarin, kita kalau ketemu temen harus ramah, gak boleh marah-marah kalau ada temen ngeselin. Tapi aku suka lupa, Kak. Aku kayaknya kepengennya, gemes deh. Kepengen cubit, kepengen bales teriak-teriak. Terus udah gitu lupa teriak-teriak melulu. Wah, tapi kalau gitu aku berarti gak bakal bisa jadi anak baik ya, Kak. Jangan lupa, kekuatan yang Tuhan kasih buat kita sama seperti kekuatan yang Tuhan kasih buat Bapak Yosua. Kalau Bapak Yosua dulu berhasil jadi pemimpin bangsa Israel, kita juga pasti berhasil berbuat baik. Adik-adik cuma tidak boleh nyerah, tidak boleh berhenti mencoba. Kalau hari ini nggak bisa, besok coba lagi. Ingat, di dalam sini ada kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, adik-adik, selamat menikmati kekuatan yang daripada Tuhan ya. Jangan pernah lupa berbuat baik. Bye. Oke adik-adik, seperti yang tadi Kak Weni udah cerita tuh, bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang sama baik pada Yosua dan pada kita semua hari ini. Seperti gambar ini nih, artinya kekuatannya diberikan sama. Nah, kita juga harus menjadi seperti Yosua. Apa tuh Kak? Gak mudah menyerah ya Kak ya. Iya, selalu berusaha. Pasti akan berhasil semuanya. Setuju dong adik-adik? Oke, nah sekarang kita akan membaca ayat firman Tuhan hafalan kita hari ini. Ada di Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Oke adik-adik, itu ayat hafalan kita buat hari ini. Sudah kita baca dengan baik ya Kak Weni? Ya betul. Nah adik-adik, selain yang asik dari ibadah Kids Online kita, ada yang lebih asik lagi. Buat adik-adik yang umur baby sampai TKB bisa mendownload aktivitas di NDC App. Kalau adik-adik yang kelas 1 ke atas bisa mendownload bahan diskusi di NDC App juga. Tapi kalau bisa bacanya sama papa mama supaya bisa ngobrol, bisa nanya-nanya kalau ada yang nggak ngerti adik-adik. Oke adik-adik, itu semua acara hari ini. Oke siap, sudah selesai ya Kak Weni ya? Sudah berdoa selesai. dulu tapi. Iya, kita mau berdoa yuk. Ya adik-adik, kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak mudah menyerah, karena Tuhan juga sudah memberikan kekuatan yang sama pada Yosua dan juga pada kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, that's it for today. Cheers. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Bye. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hai parents, halo anak-anak semua. Yes, besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semua semangat? Nah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, setelah ini anak-anak semua akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan di dalam small group. Dan hari ini small group kita spesial Hari Kemerdekaan. Akan ada perlombaan di setiap small group dan tentunya nggak lengkap kalau nggak ada hadiahnya ya. Oh iya, bagi yang sudah mendaftar NDC Kids Academy, besok tanggal 17 Agustus jam 9.30 tepat kita akan mulai perjalanan kita untuk menemukan harta karun yang luar biasa. Kakak tunggu ya, tetap semangat dan walau di rumah kita tetap beribadah melalui NDC Kids at Home. Sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikut cara mengakses parenting guide yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Klik ikon profile yang ada di pojok kiri atas layar. Kemudian pilihlah fitur parenting guide yang tersedia untuk 2 kelompok usia anak, yaitu Babies to Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak berusia antara 0 hingga 5 tahun, dan Elementary bila anak Anda antara kelas 1 hingga kelas 6 SD. Temukan tips parenting, materi pengajaran NDC Kids selama 1 bulan, dan juga practical guidance yang berisi intisari pengajaran minggu ini, ayat hafalan, presentasi pengajaran,
dan ide-ide aktivitas yang bisa Anda lakukan bersama anak Anda di rumah sesuai dengan usianya. Manfaatkan fitur ini untuk menolong anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan.